Gila sih, gue bener-bener harus kasih apresiasi buat Rionix karena mereka udah berhasil bikin keyboard yang gue yakin bakal jadi incaran banyak orang, coy. Di sini gue lagi megang mechanical keyboard terbaru dari Rionix yang namanya Rionix Uzen. Dia keyboard wireless TKL yang secara premis tuh mau ngikutin tren keyboard-keyboard top brute alias toki brutal yang sekarang tuh jujur aja udah oversaturated banget. Tapi gue bisa bilang kali ini keyboard mereka emang on par sih sama keyboard-keyboard kayak Aula F75 sama I Love BB98. Gak cuma secara suaranya yang bener-bener toki brutal, tapi di aspek lain juga nggak dilupain gitu. Kayak misalnya secara desain, mereka ngusung tema minimalis, tapi nggak terlalu ngebosenin karena colorway keycapsnya masih ada aksen warna pastel gitu. Molding case-nya juga overall straightforward banget, beraksen tapi nggak yang norak, dan ada light strip-nya yang bikin looks keyboardnya juga nggak polos-polos banget gitu kan. Udah gitu build quality-nya super solid, kalau diangkat juga kerasa hefty, tapi ngebongkarnya tuh nggak terlalu susah kalau misalnya kalian mau modif-modif keyboardnya sendiri. Memang ada satu hal yang dikompromiin di keyboard ini, which is backlight-nya itu cuma single color warna putih aja, tapi sebenarnya itu nggak bisa gue bilang kekurangan sih. Karena gue pribadi juga udah nggak pernah gitu pakai RGB di keyboard-keyboard gue. Jadi kayak ala-ala keyboard MacBook aja nggak sih pakai backlight putih? Gak lupa juga dia ada fitur-fitur complementary kayak flip up fit 2 level, koneksinya triple mode yang switch-nya ada di sebelah kiri keyboardnya dan di sebelah kanan keyboardnya ada dongle holder juga. Dan mungkin ini fitur yang bakal bikin keyboard ini lebih stand out dari saingan-saingannya, yaitu dia udah bisa pakai web driver plus ada mode macOS juga. Artinya keyboard ini tuh cocok juga buat kalian para user macOS karena dia tetap bisa dikonfigurasi lewat web drivernya dan kita nggak perlu cari-cari atau download software atau aplikasi lagi gitu kan. Apalagi kalau keyboard-keyboard ODM kayak gini kan biasanya kalau dia ada softwarenya cuma bisa buat Windows aja gitu. User macOS kayak dianaktirikan. Cuman note aja, web drivernya cuma bisa connect kalau kalian pakai mode wired, jadi kalau pakai dongle atau Bluetooth belum bisa. Tapi tenang aja, dia itu ada onboard memorinya, jadi kalau misalnya kalian emang pengen konfigurasi dulu, itu kalian bisa colok pakai mode wirednya dulu, terus kalian setting-setting nih, personalisasiin dulu keyboardnya, dan abis itu ketika kalian pakai mode wireless, itu semua settingannya udah ke-save, jadi aman banget sih harusnya. Dan mungkin ini juga salah satu momen langka di mana gue bisa maafin sebuah keyboard atau sebuah mechanical keyboard itu nggak kompatibel sama VIA. Ibaratnya kayak Epo Maker aja, ada beberapa keyboard mereka yang belum kompatibel sama VIA, tapi tetap bisa diprogram di macOS karena mereka bikin software buat macOS juga. Nah, tapi yang bikin keyboard ini bisa gue bilang on par sama Aula F75 dan kawan-kawannya itu bukan cuma fitur yang udah gue sebutin aja tadi. Tapi secara struktur internal keyboardnya sama pemilihan switchnya itu bener-bener kayak diperhatiin dan dikurasi banget gitu. Kayak misalnya di sini Rionix pakein keyboard ini keycaps PBT Double Shot Cherry Profile yang persis kualitasnya kayak keyboard-keyboard yang tadi udah gue sebut. Terus switchnya juga mereka berani gitu ngambil opsinya. Ada yang linear pakai KTT Coconut Latte, switch linear yang menurut gua udah smooth banget secara out of the box dan springnya juga pas. Jadi buat ngetik enak, nggak terlalu berat dan nggak terlalu enteng gitu. Dan dia juga ada varian tactile pakai KTT Baby Blue, yang mana secara tactility tuh medium bump, springnya juga nggak terlalu berat. Jadi buat kalian yang belum biasa pakai switch tactile, ini kayak entry point yang pas banget sih. Dan pemilihan dua switch ini bener-bener ngekomplimen struktur internal keyboardnya yang proper banget cuy. Di sini kalau gua bongkar keyboardnya, dia ada daughterboardnya, terus kalau silicone dampenernya diangkat, bisa kelihatan ada baterai buat koneksi wirelessnya. PCB-nya udah south facing hot swap flex cut, plate-nya pakai polycarbonate, dampening medianya udah lengkap banget, plus ada IXPE sheet-nya juga, dan mounting sistemnya pakai gasket mount. Memang sebenarnya jujur aja PCB sama plate yang dikasih flex cut di keyboard ini agak redundan karena foam sandwich plus struktur bottom case-nya udah padat banget. Jadi secara typing feel juga bukan yang ngeflex gitu ya. Dia cuma lebih ke soft dengan ada hint geter-geter dari gasket mount-nya. Tapi hasil dari struktur internal keyboard ini yang padat banget plus pemilihan switch-nya juga yang gak kalah bagus gitu ya. Ya hasilnya jadi tobrut sih ini keyboardnya, toki brutal.
Oke, jadi untuk Ryunix Yuzen ini harganya bakalan ada di 699.000 dan selain dua varian switch, dia juga ada dua varian aksen. Ada yang aksen biru sama yang aksen ungu. Nah, sebenarnya jujur aja untuk keyboard plastik zaman sekarang dikasih harga 700.000 tuh rada tinggi menurut gua. Mengingat sekarang itu saingannya either Essential 75 Wireless yang udah bisa VIA kalau dari brand lokal, dan keyboard-keyboard brand Cina kayak Aula sama Wacom gitu yang harganya 500-600 ribuan dengan premis tobrut-tobrutan juga. Tapi si Ryunix ini sih kalau gua perhatiin mereka stock availability-nya tuh lumayan konsisten ya. Jadi kayak nggak perlu khawatir kalau stoknya bakal goib dalam waktu dekat. Dan buat kalian yang mau beli, gua saranin tunggu ada voucher dari marketplace dulu gitu. Kayak misalnya double date gitu atau payday sale. Pokoknya voucher-voucher yang bisa bikin harga keyboardnya nyentuh di sekitar 600 sampai 650 ribuan lah. Dan balik lagi, gua salut banget sih sama Ryunix yang waktu itu debut dengan keyboard pertama mereka yang rada kurang ya menurut gua. Mereka sadar kalau keyboard mereka yang pertama itu ya bisa dibilang nggak laku lah ya. Terus mereka ambil waktu buat pelajarin dulu nih market keyboard kayak gimana. Terus kayak keyboard apa sih yang disuka sama orang-orang sekarang. Apakah yang masih ada knobnya atau yang tombolnya banyak kayak yang keyboard mereka yang pertama, atau mungkin tobrut gitu, harus dibikin tobrut. Dan akhirnya mereka bikin keyboard ini yang tobrut gitu kan. Dan selain tobrut juga gue bisa bilang ini memuaskan banget sih dari segi overallnya ya. Mau itu dari desain atau dari fitur kayak misalnya bisa pakai web driver dan kompatibel sama macOS juga gitu kan. Ya sekali lagi gue bilang ini on par sih sama keyboard-keyboard kayak Aula dan kawan-kawan. Mungkin saran gue kalau misalnya Ryunix itu pengen lebih agresif di market mechanical keyboard ke depannya nanti, mereka bisa consider untuk main di warna-warna lain yang mungkin aja masih netral tapi lebih menarik gitu kan, kayak warna putih, warna abu-abu, warna beige gitu. Dan kalau bisa kasih ekstra keycaps yang legendingnya itu macOS gitu. Kayak misalnya di Ctrl Alt Win di sini tuh kan ini buat Windows. Kalau buat macOS kan di sini Command gitu. Jadi kasih gitu ekstra keycaps karena secara premis juga keyboardnya udah bisa buat user macOS gitu kan. Tapi intinya untuk Ryunix Yuzen ini comeback yang sangat bagus dari mereka. Gua bisa sangat merekomendasikan keyboard ini, terutama kalau pilihannya antara ini sama Rexus Aether. Gue bilang lupain aja sih si Aether itu ya. Mending kalian ambil keyboard ini aja. Tapi kalau menurut kalian gimana soal si Ryunix Yuzen ini? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu dulu aja untuk review singkat gua terhadap keyboard terbaru dari Ryunix ini ya, Ryunix Yuzen. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been my Tommy, and as always, peace out.